Selamat pagi. Pagi. Kakak nama siapa? Ramal. Ramal. Ramal lengkap namanya siapa? Ramal Martin DLT nih. Oh, kelas berapa nih? Kelas 11 F1. 11 F 12 F1. 12 F1 Ya. SMA Kristen 1. Marabah. Nona nama siapa? Saya Dolce Desi Elda Santos Mokari. Eldos Anis Mokari. Orang Gunung Besar. Ya. Oke, kelas berapa? Satu kelas 8. Kelas Mas. Nah, hari ini Global to Indonesia hadir di sekolah Anda SMA Kristen akhir semester nih, semester yang ini. Terkait dengan itu beberapa hari sudah ulangan, apa yang Anda dapati selama pelaksanaan ulangan kali ini, apalagi berbasis online. Adi siapa tuh? Ramal. Rama, silakan. Yang saya dapati ulangan kali ini sangat baik karena kita ulangan menggunakan HP dan ulangan juga berjalan dengan baik karena jaringan juga wifi juga tersedia bagus untuk kita pakai internet dan ulangan kali ini berjalan dengan baik tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan. Ya. Nona sendiri? Kalau saya pertama kali rasa ada perbedaan Hah? tentunya karena dulu kan sebelum kita ada kurikulum merdeka itu kita tidak menggunakan handphone untuk ulangan. Tapi kali ini kita diizinkan untuk dapat ulangan menggunakan HP. Jadi saya rasa ada perbedaan di situ dan dampak positifnya juga ada, yaitu dia kayak membantu juga mempercepat. Jadi kita tidak terlalu ribet-ribet dan juga lebih baiknya juga sekolah juga menyediakan wifi, jadi kita sebagai siswa juga tidak terlalu repot-repot gitu. Jadi sangat memudahkan Anda untuk mengerjakan soal-soalnya. Kendala tidak dengan data, jaringan data tidak ya? Tergantung dari cuaca saja. Kalau misalnya mendung atau angin itu agak terganggu sedikit. Persiapan selama ini Nona? Ya, Persiapan selama ini Anda di rumah tuh persiapan seperti apa Anda buat? tentunya belajar. Belajar sana. Terus kayak cari-cari informasi lagi, belajar tambah-tambah. Ramlan sendiri di rumah? Ya, seperti yang kakak Sampaikan gitu. belajar juga, cari-cari di internet, belajar juga. Ini kelas akhir nih. Ya, kelas akhir. Nah, 3 tahun Anda di sini. Kontribusi Anda di OSIS terkait dengan kegiatan-kegiatan di ruang guru itu terlihat piala-piala Anda banyak tuh. Apakah Ramli juga terlibat dalam aksi-aksi kegiatan sekolah? Saya juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Sebagaimana saya sebagai 11 mewakili untuk pertandingan bola voli. Anda juara? Ya. Juara? Juara. Anda mempersembahkan sesuatu untuk sekolah. Ya. Luar biasa Ramli. Itu nilai atau kredit poin yang Anda wariskan untuk generasi berikutnya. Harapanmu untuk sekolahmu mendatang kepada adik-adik di bawah? Harapan saya ya semoga adik-adik yang generasi berikutnya bisa mengikuti kami yang generasi sebelumnya dalam aktivitas di sekolah seperti mengikuti lomba-lomba seperti pertandingan bola voli, ada aktivitas lain seperti mengikuti Event-event seni ya begitu. event sini di luar seperti ini fashion show di luar seperti drum band juga ada waktu itu Paduan suara, lomba Ya, solo paduan dan suara. sebagainya. Itu lebih bermakna. Tanggapan Anda di luar sana masih ada generasi muda yang duduk-duduk, tawuran, ribut. Anda mau bilang sama teman-teman Anda di lingkup lembaga ini? Yang saya mau bilang untuk orang-orang di luar sana seperti mungkin dari sekolah-sekolah lain atau anak-anak seumuran saya yang Ya. mungkin sekarang berbaur dengan lingkungan yang tidak bagus, yang mungkin lingkungan yang sangat kacau dengan kondisi seperti itu. Mungkin menurut saya keluar sudah karena supaya kita bisa mendapatkan masa depan yang lebih bagus. Ikut ajang-ajang yang Ya, ikut ajang-ajang lapangan mini masih menanti Anda untuk bermain di situ. Ada sendiri. Sebagai siswa Anda juga menghendaki teman-teman Anda untuk berprestasi yang baik. Nah, kepada kaum perempuan nih, apa yang Anda mau bilang? Sekarang di luar sana ada banyak ajang kreatif di macam-macam kuliner macam. Anda mau bilang apa dalam rangka pengembangan bakat keterampilan untuk masa depan? Kalau saya
masih muda sekali, terkhususnya untuk perempuan. Jadi kita lebih seharusnya untuk menobatkan diri, membawa diri, mendorong diri untuk terus mengembangkan diri, sehingga apa yang kita tanam saat ini itu kita bisa mendapatkan hasil di masa depan. Dua orang punya respon. Kita punya Car Free Day yang kalau di daerah lain itu dimanfaatkan oleh komunitas-komunitas OSIS untuk menampilkan ajang kuliner mereka, kerajinan mereka. Mungkinkah Anda dua berpikir bahwa Car Free Day itu momen untuk itu? Hari Sabtu masih sekolah. Ya, Berarti ada kerinduan ke depan. Mungkinkah juga ada kerinduan ke depan hari Sabtu itu menjadi libur? Coba Nona. Ya, untuk keinginan Car Free Day itu dimanfaatkan sebagai tempat untuk ajang menampilkan kreativitasmu. Apa punya keinginan itu di sekolah ini atau tidak? Punya supaya Dorongan untuk OSIS. ya, oh iya, Ramli bilang? punya Hah? supaya Siap. kayak kita lebih menampilkan kita punya bakat Bahkan dan lebih ada. juga memperkenalkan kita kebudayaan lokal tentunya, supaya mungkin dengan hal begitu kita tidak tertinggal, kita Alor tidak tertinggal. Betul. Kita kita bisa maju dari kota-kota lain walaupun kita terpencil. Nah. Tapi dengan adanya kegiatan itu mungkin sebagai bentuk promosi kita untuk memperkenalkan kita budaya lokal. Di sana ada Pak Wakil Gubernur yang kita mau bilang orang NTT, orang Alor nih. Apa Anda juga punya keinginan sama dengan teman-teman lain untuk hari Sabtu tuh menjadi libur di Kabupaten Alor, sehingga setiap anak SMA, setiap anak SMK bisa memainkan peran di Car Free Day dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah kita, meningkatkan ekonomi keluarga kita? Saya rasa kalau memang dia berdampak positif bagi kita para remaja dan juga orang-orang di sekitaran kita, saya rasa mungkin hal itu bisa diterapkan, bisa Harapannya untuk Pemda Kabupaten Alor juga pemerintah provinsi. Adi Ramli sendiri? dan mungkin saya seperti kata Dorsi, mungkin harapan saya juga seperti itu, supaya kita bisa menerapkan kita punya budaya, kita punya bakat yang kita punya. Bisa juga mulai dari sekolah ini, ada semua ajang di festival hari ulang tahun sekolah, kita tampilkan semua sekolah dengan kelas dengan dia punya kreativitasnya, undang semua orang. Mulai dari situ loh kita mulai keluar lagi ke ajang-ajang yang lebih besar. Semoga dua teman ini menjadi pikiran pendapatmu menjadi harapan buat kita bersama. Mungkin closing statement atau poin terakhir harapan Ramli dan Dolsiha untuk teman-teman yang mengikuti ulangan sekarang. Harapan saya mungkin teman-teman yang mengikuti ulangan saat ini mungkin tetap semangat untuk mengikuti ulangan. Mungkin adik-adik kelas tetap semangat untuk mengikuti ulangan karena kita ini ulangan terakhir. Jadi mungkin untuk adik-adik kelas dan semangat belajar juga supaya ulangannya bisa tuntas. Dok. Saya seperti itu, tetap semangat dan juga jangan pantang menyerah, terus belajar dan belajar. Oke. Terima kasih untuk komentarnya. Sukses selalu untuk kami. Sukses untuk SMA Kristen 1 Kalabahi Alor. Tuhan memberkati. Shalom. Assalamualaikum.
Di lab biologi. Nama sekolah ini. Ya. Sudah. Cuma sekolah ya. Selamat pagi Bapak Kepala SMA Kristen 1 Kalabahi Alor. Ya, selamat pagi Bapaknya. Bapak nama lengkap Bapak? Saya Septrianus Waang, sarjana pendidikan. Ya, sudah lama mengabdi di sini Bapak? Saya sejak dari honor Dari honor tahun 99 sampai sekarang. sampai sekarang, luar biasa. Peran Anda di dunia pendidikan, tokoh pendidikan yang luar biasa Bapak. Terima kasih, puji Tuhan. Hari ini memang Global to Indomedia ada di Kabupaten Alor beberapa minggu terakhir, tetapi juga ada menyambangi sekolah-sekolah. Satu pilihan juga adalah SMA Kristen 1. Mengapa? Karena sekolah ini menjadi sekolah berbasis Kristen pertama dan yang memberikan fondasi karakter generasi kita baik, dan di luar sana output dari sekolah ini sudah sangat banyak dan sudah menduduki tempat-tempat yang luar biasa. Bapak gambarkan sedikit tentang sekolah ini dan di masa ulangan hari-hari terakhir, ulangan akhir semester ini. Sekolah ini didirikan tahun 1973 kalau tidak salah. Terus di situ saya lihat sejarahnya itu hanya ada 28 anak yang mendaftar saat itu, dan salah satu siswa yang belajar di sekolah sini itu pada mungkin angkatan ketiga sekolah yang didirikan itu namanya Bapak Yosafat Duka, sekarang sudah jenderal. Nah, beliau biasa datang di Alor bertemu dengan keluarga, itu beliau pasti ada di sini dan memberi penguatan kepada anak-anak yang sementara belajar di sekolah ini. Nah, sampai dengan sekarang SMA ini sudah mempertahankan peringkat akreditasinya sejak tahun 2016 kalau tidak salah, 2015 itu dari akreditasi A unggul sampai sekarang. Wow. Ya, sampai sekarang. Dan sekarang kami ada di jumlah siswa kita ada 393 orang, tersebar di 13 kelas rombongan belajar. Ya, dan salah satu keunggulan dari sekolah ini Bapak bahwa kita sekarang ada kerjasama dengan Mentari Group yang bekerja yang khusus belajar tentang bahasa Inggris, dan itu sementara terlaksana, dan kami biasa kerjasama dengan Untrip. Dosen-dosen dari sana datang mengajar kami untuk pendalaman bahasa Inggris yang dengan menggunakan kurikulum Cambridge dari Amerika katanya. Jadi kebetulan dosen yang datang itu juga tamatan dari Amerika, sehingga program yang kami laksanakan betul-betul menjawab kebutuhan peserta didik. Nah, sekarang kami sementara melaksanakan ulangan akhir semester, sekarang dikenal dengan asesmen akhir semester, dan semua siswa antusias mengikuti. Kegiatan yang kami lakukan ini sudah dari tahun 2021 kami tidak gunakan ujian tulis, ujian kertas lagi berbasis kertas. Kami sudah gunakan online. Jadi semua siswa buat akun belajar masing-masing. Nanti soalnya akan dikirim ke masing-masing akun belajar, akun siswa, dan mereka selesaikan dengan menggunakan. Dan di sini semua sekolah kami sudah siapkan, kami sudah lengkapi dengan WiFi. Jadi anak-anak ada di kelas masing-masing, kemudian mereka guru kirim soal ke itu, mereka kerja dengan menggunakan handphone saja. Terus bagi siswa yang misalnya data tidak ada,
Itu sekolah HP tidak ada, itu kami siapkan ruang komputer untuk mereka beruji di sana. Jadi kami juga tidak terlalu menekan siswa harus ada punya HP dulu untuk kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kami ada 2 lab yang siap untuk melayani anak-anak yang mengalami kesulitan atau belum ada handphone. Itu sementara itu Bapak. Kita punya jumlah rombel masih cukup Bapak Ya masih Cukup. ruang belajarnya masih cukup. Ruang jumlah guru kita yang ASN ataupun yang P3K Ya masih cukup. masih cukup. Berapa banyak Bapak sekitar? Untuk keseluruhan guru. Guru sekarang ada 37 orang, dan 37 itu 12-nya guru PNS, Ya. sedangkan yang kategori lain tidak ada kecuali yang ada honor. Oke, contoh. Nah kalau kalau tahun-tahun kemarin itu kami ada guru kontrak, tapi ada perubahan regulasi yang memungkinkan untuk guru kontrak yang ada di sekolah swasta itu pindahkan ke sekolah negeri semua. Ya, jadi itu kami sudah menggantikan mereka posisi guru kontrak yang dipindahkan itu. Kemarin kami ada sekitar 18 orang, itu sudah pindah ke sana dan kami sudah ganti guru baru dengan guru-guru yang baru tamat di Undana bahkan di universitas lain. Jadi sudah siap semua Pak. Sudah siap semua. Ya. Kita masih perlu intervensi anggaran dari segi mana untuk peningkatan kapasitas guru. Ya, ini untuk peningkatan kapasitas guru memang kami sangat membutuhkan intervensi anggaran, tapi untuk kali ini untuk guru-guru kami menggunakan dana BOS untuk pelatihan-pelatihan. Pelatihan. Ya, pelatihan untuk kurikulum pendekatan kurikulum mendalam, pembelajaran mendalam. Itu kemarin kami termasuk salah satu sekolah di Alor yang mendaftarkan diri untuk pembelajaran mandiri. Wow. Ya, jadi semua biaya baik pemateri bahkan peserta itu sekolah siapkan, dan kami sekarang ada melaksanakan kegiatan itu di daerah, di kabupaten. Kami sudah ada di OJT 3 Bapak. OJT 3. Nanti tanggal 8 sampai 12 sampai 11 ini, bulan Desember ini, teman-teman guru dan kepala sekolah itu akan melaksanakan kegiatan terakhir yaitu Indua untuk mengakhiri semua proses pelatihan pembelajaran mendalam yang sementara dilaksanakan. Ya. Sekolah yang sudah memberikan kontribusi besar untuk daerah dalam rangka pengembangan keterampilan anak-anak, juga bisa menopang semacam peningkatan ekonomi warga. Di Kabupaten Alor ada punya Car Free Day. Pemerintah provinsi sangat mendukung. Kenapa masih ada Car Free Day? Karena situ tempat ajang bagaimana ekonomi kreatif dari ibu rumah tangga, anak sekolah, pelajar masih bisa dikembangkan. Mungkin pikiran pendapat Bapak ke depan dalam rangka peningkatan Car Free Day itu, dan kemudian memberikan akses apa kira-kira pemerintah, kita harapkan pemerintah kasih akses apa itu sehingga anak-anak bisa mengembangkan dari segi ekonomi kreatif mereka dengan keterampilan mereka. Ya Bapak, kami sebelum ada Car Free Day kami punya satu program yang biasa dilaksanakan setiap tahun, itu biasanya pameran hasil kreasi anak. Itu setiap tahun ada, dan biasanya kami padukan dengan waktu pembagian rapor atau rapat-rapat dengan orang tua, sehingga hasil produk dari keterampilan anak-anak itu biasanya kami pamer. Pas ada rapat berarti orang tua bisa mengambil bagian dalam itu. Dan untuk kegiatan Car Free Day biasanya kami guru-guru tugaskan anak-anak untuk berada di sana, mengecek, melihat kira-kira apa yang perlu kita buat di sekolah. Itu biasa sampai dengan kemarin itu ada beberapa kelas yang hari Sabtu kemarin beberapa kelas yang ditugaskan guru untuk ada di sana begitu. Apa kemungkinan hari itu diliburkan seperti Kota Kupang? Tidak, kita tidak libur. Kita tetap efektif. Kalau satu waktu pemerintah memberikan kesempatan itu akan Bapak manfaatkan Kita lihat saja. Kita akan sesuaikan Siap. dengan kita siap
mengikuti semua yang regulasi yang ada. regulasi yang ada. Baik Bapak. Ini sekolah yang memberikan karakter kekristenan tinggi. Mungkin sedikit gambarkan ciri khas khusus untuk SMA Kristen 1 Kalabai. Bapak kami untuk kegiatan untuk membangun karakter anak, khususnya pengenalan dengan Tuhan, itu membangun karakter mereka, itu kami biasa melaksanakan ibadah setiap ini, dan hampir semua hamba-hamba Tuhan yang datang khotbah, yang datang KPI di Alor, secara khusus kami undang untuk datang berdoakan anak-anak kami dan beri firman. Sebelum berdoa ada 1-2 kata firman Tuhan. Dan untuk sekolah Kristen sekarang ini kami ada istilahnya penilik rohani, Bapak. Itu dari yayasan sudah tetapkan pendeta-pendeta yang ada di sekitar sekolah itu menjadi penilik rohani di sekolah kita. Luar biasa. Dan sudah ditentukan, dan hampir setiap hari Senin itu dari pendeta datang dan ibadat di sini, kasih pengakuan firman Tuhan, dan juga untuk dari Kementerian Agama itu juga sudah ada program kerjasama dengan kami untuk setiap hari Minggu pertama dan kedua bulan yang berjalan itu mereka bagi firman Tuhan di sini, penyuluh agama di sini. Jadi kami berharap anak-anak kami bukan hanya pintar di bidang iptek, tapi mereka juga karakternya bisa dibangun dengan baik sehingga mereka bisa menyesuaikan diri dan kondisi yang sementara terjadi. Closing statement dari Bapak Kepala Sekolah untuk kegiatan dan aktivitas sekolah ini ke depan. Ya, kami berharap masyarakat dan pemerintah tetap mendukung kami agar proses di sekolah dalam hal kami menyiapkan anak-anak ini bukan hanya tanggung jawab kami sendiri, tapi biar menjadi tanggung jawab kita semua. Kalau di sekolah saya bisa biasanya kami gunakan istilah sekolah itu rumah kita bersama. Jadi mari kita membangun sekolah ini dengan hati agar kedepannya sekolah ini menjadi lebih baik. Terima kasih untuk komentar Bapak Kepala SMA Kristen 1 Kalabai yang telah memberikan pendapatnya, dan kiranya sekolah ini tetap eksis terus dan generasi kita menjadi kebanggaan kita bersama, bangga buat Alor, bangga buat ente, tapi juga untuk bangsa dan negara. Shalom Bapak. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati.